Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kaifa halukum? Alhamdulillah, ma ziltu tahta as-sihha wal afiyah insyaallah. Anak-anakku semua, sebelum kita lanjut, abnai at-talabah, ijlisu wajlisna tayyibin waratibna julusakunna wa wada'na amamakunna min al-adawati al-madrasiyah raqizu warqisna afkarakunna la ahada yaltafit yaminan wala shimalan lahidu walahidna huna unzuru wanzurna huna thumma ajibu sali mada darsuna al-ana al-fiqh. Baik, nu'idu marratan ukhra, kita ulangi lagi. Mada darsunal ana al-fiqh. Baik, fa khairu ma nabda'u hadzal liqa'an mubarakan insyaallah bi tilawati al-basmalati. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku semua, kali ini kita akan belajar fiqh. Maka perhatikan materi ini. Kita mulai dari bab 1 ya. Baik. Ilmu fikih adalah pengetahuan tentang hukum segala sesuatu menurut ajaran agama Islam. Baik yang mengenai cara beribadah yang khusus seperti salat, puasa, zakat, atau mempelajari ilmu sosial seperti kemasyarakatan, contohnya hutang ya, kita mau hutang atau kita diutangin. Insyaallah di fikih ini akan dibahas sedetail mungkin. Abnai at-talabah, dalam fikih itu ada namanya perintah dan larangan. Bukan hanya di fikih saja, tapi agama menentukan begitu. Ada perintah, ada larangan. Perintah dalam agama Islam itu ada yang pasti-pasti. Artinya tidak sesekali boleh ditinggalkan. Maka perintah yang sedemikian itu perintah wajib. Pahami ya, anak-anakku? Perhatikan. Diulangi lagi, perintah dalam agama Islam itu ada yang pasti-pasti. Artinya tidak sesekali boleh ditinggalkan. Maka perintah yang sedemikian itu perintah wajib. Perintah wajib. Dan ada pula perintah yang tidak pasti benar. Hanya apabila dikerjakan tentu lebih baik adanya. Perintah yang sedemikian itu perintah sunnah. Dan ada larangan-larangan yang tidak pasti benar. Hanya saja bila ditinggalkan tentu lebih baik. Larangan tersebut makruh namanya. Paham semua? Anak-anakku semua? Selanjutnya, selain daripada itu, semua ada hal-hal yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, dan dengan maksud memberikan kemerdekaan kepada manusia untuk mengerjakan atau meninggalkan hal-hal yang serupa, itu namanya mubah. Abnai wa banati rahimani rahimakumullah. Yang hukum yang 5. Apa kira-kira hukum yang 5? Sudah Ustaz jelaskan tadi. Baik, sekarang ke penjelasannya. Yang pertama, wajib. Apa kira-kira yang wajib itu? Apa definisi, maksud dari wajib? Ada yang tahu? Teman-teman? Baik. Wajib itu atau fardu yaitu sesuatu yang apabila kita kerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Seperti apa yuk? Seperti salat. Jika kalian meninggalkan salat maka berdosa. Yang kedua, sunnah. Sunnah atau mandub.
yaitu sesuatu yang apabila kita kerjakan akan mendapat pahala, dan apabila kita tinggal kita tidak dapat dosa. Apa kira-kira setiap kita lakukan setiap hari? Apa kira-kira ya? Salat qabla duhur, ba'da duhur. Itu sunnah. Atau ketika kita mau wudu, kita basuh tangan dulu. Itu namanya sunnah. Ketika kita berpuasa, ya, untuk berbuka puasa itu kita makan sesuatu yang disunahkan. Apa kira-kira? Makan kurma atau yang manis-manis. Itu disunnahkan juga. Abnai wa banati rahimani rahimakumullah. Selanjutnya haram yaitu sesuatu yang apabila kita kerjakan mendapat dosa, dan apabila ditinggal mendapatkan pahala. Ustaz ulangi lagi. Haram yaitu sesuatu yang apabila kita kerjakan mendapat dosa, dan apabila ditinggal mendapat pahala. Apa kira-kira? Haram. Yang haram ini apa kira-kira? Memakan memakan harta anak yatim. Tinggalkan dan tinggalkan. Anak-anakku semua yang di dalam hati Allah, yang nomor 4 yaitu makruh, yaitu sesuatu yang apabila kita tinggalkan kita mendapat pahala, dan apabila kita kerjakan tidak dapat pahala atau tidak dipermasalahkan. Paham semua? Lanjut yang nomor 5, mubah atau halal, yaitu sesuatu yang boleh kita kerjakan atau kita tinggalkan. Apa kira-kira contohnya ya? Ada yang tahu? Ada? Baik, anak-anakku semua, Ustadz akan berikan contoh makruh. Orang makan. Kita makan, oke, tidak makan, oke, tidak ada yang melarang. Tapi kalau kalian tidak makan, siap-siap lapar. Tapi usahakan kalian itu makan terus, jaga kesehatan sehingga terhindar dari virus corona. Begitu anak-anakku semua. Baik, selanjutnya sekarang pembagian wajib dan sunnah. Hal-hal yang wajib itu yang harus dikerjakan sendiri oleh setiap orang dinamakan fardu ain. Misalnya sholat, puasa. Jika kita tidak puasa, naudzubillah min dzalik, jika kita tidak puasa, tidak sholat, maka dosanya itu ke kita sendiri, bukan ke orang lain, bukan ke orang lain. Itu yang disebut dengan fardu ain. Sampai di sini paham anak-anakku semua? Baik, kita lanjut. Adapun hal-hal yang menjadi tanggung jawab bersama dinamakan fardu kifayah. Ya, misalnya memimpin umat dan memelihara mayat. Ya. Contoh, ketika ada kifayah atau orang meninggal di satu tempat A, contoh dulu A dan B. B ini tempat lain, desa lain, beda dengan si ahlul bait, si ahlul musibah. Lah, si B ini tidak datang ke tempat si A karena itu sibuk atau apa itu, maka dia mendapatkan dosanya. Bagaimana yang harus kita jalani? Yaitu mendatangi, ikut sholatin mayit tersebut. Paham? Itu dari fardu kifayah. Hal-hal yang sunat pun ada demikian, yaitu sunat ain yang masing-masing diseyokiakan mengerjakan. Misalnya puasa sunat dan sholat sunat. Ya,
Itu jika kita mengerjakan, pahalanya ke kita, ya, tidak ke orang lain. Maka dari itu, mari kita bangkit lagi, ya, untuk semangat lagi, untuk semangat, bangkit untuk semangat, untuk lebih baik lagi. Selanjutnya, ada pula sunat kifayah. Apa itu sunat kifayah? Yaitu apabila ada yang mengerjakan sampai cukup, tidak perlu lagi yang lain. Maksudnya yang lain tidak perlu lagi untuk mengerjakannya. Misalnya mengucapkan salam dalam satu rombongan. Paham? Mengucapkan salam dalam satu rombongan. Sekarang kesah batal syarat rukun. Satu, sah. Cukup syarat dan rukunnya yang betul. Dua, batal. Tidak cukup syarat dan rukunnya atau tidak sah. Paham? Dua ini berkesinambungan. Dua ini harus dilengkapi. Contoh, ketika kita mau sholat tapi kita tidak berwudu, maka sholatnya itu tidak sah. Paham? Ketika kita mau sholat tapi kita tidak berniat, tidak sah. Karena syaratnya itu harus berniat. Dan juga kita sholat tapi tidak baca Al-Fatihah, tidak sah. Karena dalam sholat itu terdapat rukun sholat. Begitu anak-anakku semua. Lah, syarat di sini alat yang mesti untuk mengerjakan sesuatu, ya, dan ia bukan bagian daripada pekerjaan itu, sebagaimana ia berwudu yang menjadi syarat sah sholat. Selanjutnya, yang nomor 5, rukun asal artinya tiang, ya, adalah tiang. Yang nomor 6, rukun di sini sebagaimana yang pokok seperti membaca Allahu Akbar atau takbiratul ihram atau yang menjadi rukun salat. Paham? Seperti yang Ustaz sampaikan barusan, ya. Kalau kita tidak berniat, kalau kita tidak membaca Al-Fatihah, karena menjadi rukun salat salah satunya yang kedua-duanya itu rukun salat, maka jika tidak dilakukan maka tidak sah. Itulah sah dan batalnya syarat rukun. Abnai at-talabah. Sekarang ke mukallaf. Apa kira-kira mukallaf? Ada yang tahu anak-anakku semua? Baik, Ustaz minta kalian semua, anak-anakku semua, anak soleh dan soleha, terus semangat dan memperhatikan materi ini. Taib mukallaf, orang yang harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama itu ialah manusia yang telah dewasa atau balik, berakal, atau dalam bahasa Arab itu akil, dan telah mendengarkan seruan agama. Paham semua? Dan arti dari mukallaf ialah orang yang diberkati tuntutan agama. Paham? Diulangi lagi, mukallaf itu arti dari kata mukallaf ialah orang yang diberkati, orang yang diberati tuntutan agama. Begitu, itu arti dari mukallaf. Anak-anakku semua, rahimani rahimakumullah. Mungkin sampai di sini saja, ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberikan kemudahan dan ilmu yang kita pelajari dari awal sampai akhir menjadi ilmu yang nafi' dan barokah. Dan Ustaz harap kalian itu menjaga kesehatan dan terus bermujahadah, terus semangat, ya anak-anakku semua. Tayyib, wa naktafi hadzal liqa' bilhamdillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu 'alan nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.